Bab 29. Aku sudah mengambil cuti selama seminggu, dan waktu liburku akan kita habiskan bersama, ujar Clara membuat Alvaro menganggukkan kepalanya. Sayang, kenapa? Kau tidak senang aku mengambil cuti? Tentu saja aku senang, sayang. Kita akan menghabiskan waktu seminggu bersama, jawab Alvaro memeluk Clara erat. Perasaan apa ini? Kenapa Alvaro tampak tidak senang pergi dan menghabiskan waktu 1 minggu dengan Clara tunangannya? Sayang, kau duluanlah, nanti aku menyusul. Masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, ujar Alvaro membuat Clara tersenyum pada Alvaro. Segera selesaikan pekerjaanmu, sayang. Iya. Alvaro tidak perlu mengemasi pakaiannya karena pakaiannya sudah banyak di rumah Clara. Sebenarnya Alvaro tidak ada pekerjaan lagi, hanya saja entahlah apa yang mengganjal di hatinya. Alvaro keluar menghampiri Stella. Ia mencari Stella di ruang televisi, tapi ia tidak menemukan Stella. Stella sedang menikmati jus apelnya di dapur. Ia terkejut karena Alvaro menghampirinya. Clara? Tanyanya. Sudah pulang? Stella mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia terus menikmati jus apelnya. Aku akan ada perjalanan bisnis kurang lebih 1 minggu. Oke, mau aku bantu siapkan keperluanmu? Tidak, aku tidak membawa banyak pakaian. Begitu, kata Stella. Ia sebenarnya dapat mendebak kemana Alvaro pergi. Sudah pasti dan sudah jelas bahwa Alvaro akan menginap di kediaman Clara. Lalu kenapa Alvaro berbohong? Entahlah, Stella juga tidak tahu. Mau coba? Rasanya segar, tawar Stella. Alvaro mengangguk lalu mencium bibir Stella lembut. Ia akan merindukan bibir ini, batin Alvaro. Stella tidak menolak. Ia membalas ciuman Alvaro. Tidak ada nafsu di dalam ciuman. Mereka hanya ciuman saja. Aku pergi, ujar Alvaro menempelkan keningnya ke kening Stella. Kau hati-hati. Alvaro tidak mau meninggalkan Stella. Hanya saja sekarang prioritasnya Clara. Setelah menatap kepergian Alvaro, lalu kemudian mengangkat kedua bahunya. Ia melanjutkan meminum jus apelnya yang tertunda. Stella masuk ke dalam kamarnya. Setelah jus apelnya habis, Stella langsung tidur. Sedangkan di kediaman Clara, Clara tidak membiarkan Alvaro lepas darinya. Ia ingin menunjukkan pada Stella bahwa dia yang memegang kendali atas Alvaro. Stella pergi kerja seperti biasanya, bertemu dengan Mia dan makan siang dengan Sari. Dai, pria itu sibuk mengurusi Jun yang sudah memasuki bulan mengidam. Stella tidak mengerti bagaimana bisa wanita yang mengidam bisa tampak aneh. Bukan aneh, yang lain maksud Stella adalah mengidam hal-hal yang kadang di luar nalar. Alvaro juga bekerja seperti biasanya, tapi waktu bekerjanya hanya sedikit karena waktu luangnya adalah milik mereka, milik Clara. Sedangkan di kediaman Dai sekarang ada pertunjukan Dai yang berdandan seperti wanita. Nadia tidak henti-hentinya tertawa dan mengirim gambar pada Stella. Stella juga ikut tertawa melihat aksi Dai menuruti ngidam Jun. Inilah yang dimaksud Stella aneh. Dai yang biasanya tidak mau diperintah oleh siapapun, dengan Jun ia menurut. Karena kata Nadia kalau Jun tidak mau diturutin, nanti ketika anaknya lahir giliran dan dia tidak mau itu. Stella meletakkan ponselnya lalu melanjutkan pekerjaannya. Teks yang harus dieditnya lumayan banyak hari ini. Stella membuka ponselnya karena ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Stella yakin yang mengirimi pesan adalah Clara. Clara mengirimnya foto Clara dan juga Alvaro yang tidak menggunakan busana. Tidak ditampakkan Clara, hanya mengirim fotonya dan Alvaro di dalam selimut. Stella hanya menebak saja. Lakukan apa yang kau suka, batin Stella menghapus pesan itu lalu melanjutkan pekerjaan yang menumpuk. Oke, di bab 29 sudah selesai ya. Kalian harus menunggu di bab 30 nih. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian karena satu dukungan dari setiap kalian sangat berharga untuk author.